Yo 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 Bounty Hunters dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Oke bro, aduk kopimu, nyalakan udutmu, marilah relax bersamaku. Siap. Oke bro, kembali lagi di Inisial R ya. Nah jadi di video kali ini gua akan mencoba sesuatu yang baru atau berpindah ke adrenalin yang baru gitu ya bro. Karena kalau video sebelum-sebelumnya itu pasti gue membahas seputar kripto, mendapatkan kripto secara gratis di website ataupun di aplikasi gitu ya bro. Nah jadi kali ini gue berbeda gitu ya, karena belakangan-belakangan ini gue lebih suka memantau investasi di koin kripto ya, dibanding dengan mencari gitu ya bro. Kalau dipikir-pikir sih lebih enakan invest ya kalau menurut gue gitu ya bro. Nah, jadi di sini gua mau mereview atau membahas aja gitu ya, seputar koin micin ataupun token-token yang baru listing dan membahas project-projectnya apakah bagus, apakah enggak gitu ya. Dan juga apakah layak dibeli ataupun enggak ya, kayak gitu ya, Bro ya. Pokoknya kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, oke jadi gua di sini kan mau membahas koin micin gitu ya, Bro, ataupun token micin yang masih murah ya. Apa sih itu koin micin buat bagi yang baru tahu ataupun baru tahu gitu ya, Bro ya. Jadi koin micin itu adalah koin yang masih nggak ada harganya lah ya, masih di bawah Rp1, bahkan nolnya itu banyak banget gitu ya, Bro. Bahkan nolnya itu banyak banget gitu ya. Jadi mungkin kalian masa udah gak ada yang tahu gitu ya, micin itu kan butiran kecil gitu ya bro, butiran halus yang banyak gitu ya, yang kecil-kecil lah kayak gitu ya, pokoknya kecil lah kayak gitu ya bro ya. Tapi kalian itu jangan meremehkan sesuatu yang micin ataupun kecil gitu ya bro, ataupun nggak ada harganya. Soalnya kenapa? Bitcoin dulu itu masih harganya micin banget pada zaman dahulu gitu ya. Jangan kita lihat pada masa sekarang, pada masa dulu Bitcoin itu masih micin di mata USD ya gitu ya bro ya. Jadi kita jangan meremehkan koin micin, karena koin micin itu juga ada namanya potensi ya. Jadi yang kita cari itu bukan koinnya, yang kita cari itu adalah potensinya ya. Yang penting itu adalah potensi cuan ya, kayak gitu ya bro. Nah oke, seperti biasa ya, sebelum kita memasuki pembahasan video kali ini, gue minta lagi dukungan ya buat yang baru join ataupun baru gabung gitu ya di channel ini, untuk support terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga like ya, dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan seputar info-info yang lain ya, kayak gitu ya bro. Oke, jadi di sini kita lihat dulu di Coin Market Cap ya. Coin Market Cap sekarang sedang mengalami penurunan sekitar 2,69% ya. Itu semua koin gitu ya, Bro, termasuk juga Bitcoin. Jadi Bitcoin sekarang sedang turun sekitar 3%, dan sekarang harganya sekarang 848 juta ya. Oke. Nah, saatnya kita belanja koin gitu ya, Bro. Kalau sedang merah kayak gini gitu ya, jangan panik jual. Kita harus meneliti lagi koin-koin yang berpotensi ya, akibat pengaruh dari Bitcoin kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita cari. Gua mau merekomendasikan koin ya. Yang pertama itu adalah Pitbull ya. Pit. Oke, jadi ini adalah koin Pitbull. Mungkin kalian juga dari kalian ada ya, suka dari investasi gitu ya, ataupun dari holder dari koin micin, mungkin juga kalian udah ada ya. Nah jadi koin Pitbull ini gitu ya, sekarang peringkatnya itu sekitar 2761 dan kedudukannya itu sebagai token ya. Nah dan juga di dalam atau dalam pengamatan orang-orang yang melihat menggunakan coin market cap sekitar 91.000 ya, lumayan banyak banget gitu ya orang yang memantau koin ini. Dan juga harganya itu masih kegolong micin banget gitu ya, micin halus ataupun debu gitu ya. Harganya aja 0,000631 ya, kayak gitu. Dan juga di sini harga rendahnya itu sekitar 0,00551 ya, dan harga tertingginya itu 0,07417. Tapi motor berisik.
Tapi harganya ini sedang mengalami kenaikan sekitar 1,28% ya. Mungkin mau turun ya bro, akibat dampak dari Bitcoin ya. Soalnya tadi gue lihat sekitar harganya 3%-an ya naiknya gitu ya bro. Oke, kita review lagi ke bawahnya ya. Ini adalah tautan situs web penjelajah, sosial media dan yang lainnya. Nah, ini untuk kontrak ya. Jika kalian ingin beli Pitbull ini, silahkan kalian copy paste. Nah, dan juga gua mau menghimbau gitu ya, atau mau disclaimer juga, karena ini adalah aset kripto gitu ya, dan juga di dalam itu banyak banget ataupun mengandung high risk dan juga resikonya gede karena ini menggunakan uang kita sendiri gitu ya bro. Jadi gua saranin untuk mempertimbangkan ini secara baik-baik dan juga matang-matang gitu ya bro untuk melakukan sesuatu ya. Oke, kita masuk ke dalam chartnya ya. Kita ubah chartnya ke dalam 1 minggu. Ini yang 1 hari. Jadi Pitbull ini ya sedang mengalami namanya kenaikan ya, atau sedang hijau ya. Kalau merah ya ini sedang mengalami penurunan ya. Ini sedang mengalami penurunan, tapi ini sekarang hijau ya. Jadi ini aktif banget, komunitasnya aktif dan juga holdernya aktif gitu ya, sedang support terus cek koin ini gitu ya bro. Dan sekarang dia udah menyentuh harga tertinggi itu sekitar nolnya 3 gitu ya kan. Kalau sekarang itu nolnya 4 tapi yang paling harga tertinggi itu adalah sekitar 0,1 ya, nolnya 3 depannya kayak gitu. Dan moga aja koin ini cepat naik ke atas ya kayak gitu ya bro. Dan dilihat dari chartnya ini normal, nggak begitu jelek dan juga nggak aneh banget ya, ini normal banget. Apakah ini layak dibeli? Kita lihat pantau chartnya doang gitu ya bro, ini belum tentu ya gitu ya. Oke, kita cek lagi ke bawah gitu ya. Kita lihat ke convert pit ke IDR ya. Misalkan kalian ingin membeli Pitbull ya, ingin membeli token Pitbull, kisaran harga berapa? 100.000 rupiah ya. Soalnya kalau kalian ingin beli di Hotbit ataupun Get.io, kalian harus minimal itu beli koinnya sekitar $10 kayak gitu ya bro. Nah, ini untuk convertnya, kalau kalian beli sekitar 100.000, yang akan kalian dapatkan untuk harga sekarang sekitar 1, 2, 3 ya, atau 1 miliar koin gitu ya bro. Lumayan gede dan banyak banget gitu ya, 1 miliar. Kalian tinggal tunggu aja, kalian beli semodal 100.000 koin Pitbull nyentuh harga 1 rupiah aja ya. Gila, auto sultan lah kalian gitu ya bro. Dan kita support aja lah buat para holder koin ini. Gue juga termasuk holder koin ini gitu ya bro. Semoga aja koin ini cepat tembus harga 1 rupiah ya kayak gitu. Nah, oke, di sini juga kita bisa lihat tentang statistik harganya. Pitbullnya di sini bisa kalian cek-cek sendiri ya. Oke, langsung aja kita ke tautan atau webnya gitu ya bro. Jadi kita cek, kita yang paling penting ini adalah websitenya ya, karena di dalam website ini dia akan membahas semua project atau roadmap dia gitu ya bro ya. Apakah ini layak untuk dipantau? Jadi di sini kenapa gue bilangnya layak untuk dipantau, karena ya kalian harus pertimbangkan sendiri-sendiri ya. Jadi gue bilangnya layak dipantau aja gitu ya. Kalau dibeli mah terserah kalian gitu ya. Oke, jadi kita disambut dengan gambar Pitbull kayak gini ya. Pitbull yang sangar lah kayak gitu ya. Jadi selamat datang ke komunitas Pitbull. Bukan disambut dengan selamat datang di koin ya atau token. Jadi selamat datang di komunitas Pitbull. Pitbull adalah token auto staking yang kepemilikannya dibatalkan dan LP yang dibakar diberikan kepada komunitas sejak awal pembuatannya ya. Jadi ini adalah kesimpulan gua atau opini gua. Kalian jangan langsung ambil kesimpulannya gitu ya. Jadi ini adalah opini gua. Jadi koin Pitbull ini sudah gitu ya, semenjak dia dibuat atau awal pembuatannya ini tuh kepemilikan sama LP-nya itu udah diberikan kepada komunitas ya. Jadi menurut gua koin ini sudah terserah komunitas ya. Jika komunitasnya solid,
atau holdernya solid, jadi koin ini akan terus harganya naik kayak gitu ya bro ya, harganya cepet naik gitu ya. Bahkan sebaliknya juga kayak gitu ya, jika holder atau arminya kurang gitu ya, jadi ya kebalikannya kayak gitu ya. Tidak ada dompet pengembang, tidak ada kontrol kontak, tidak ada kontrol likuiditas, semua terbakar dan aman ya. Jadi kayak gitu. Jadi si pemilik ini tidak ada dompet pengembangnya, tidak ada kontrol kontrak, tidak ada kontrol kontrak ya, tidak dikontrol sama dia. Terus tidak ada kontrol likuiditas, tidak dikontrol juga. Jadi pokoknya sudah terserah sama komunitas ya kayak gitu ya bro. Jadi ini masuk dalam kategori tokenomics ya, atau token-token yang memes lah kayak gitu ya. Cerminannya 2%, biaya didistribusikan kembali ke semua pemegang termasuk lubang hitam kayak gitu ya. Jadi 2% biaya diperdagang jual beli, biaya perdagangan jual dilabahkan ke kumpulan likuiditas dengan kontrak pintar yang kunci selamanya kayak gitu ya bro. Jadi di sini juga masuk ke dalam pembakaran, 50% dibakar ke lubang hitam semakin besar dari biayanya ya. Jadi dia ini melakukan burn gitu ya, atau pembakaran koin. Tujuannya apa sih burn ini ya? Bukan sembarang untuk membakar koin, membuang koin, likuiditas kayak gitu bukan ya. Jadi memburn itu dia tuh bertujuan untuk mempromosikan atau membuat airdrop. Pokoknya di burn itu bertujuan agar koin ini lebih baik ya kayak gitu ya. Harga per miliarnya masih 00 dan pemegang atau holdernya sekitar 300.000 ya. Ini udah lumayan banyak banget gitu ya bro, sekitar 300.000 ini. Ayolah kita ini lagi gitu ya bro, kita hold lagi koin ini biar tembus Rp1 ya kayak gitu ya bro di akhir tahun ini gitu ya. Oke, kita lihat juga di sini bursa terdaftar PancakeSwap ya. Jika kalian ingin jika kalian pengguna dari Trust Wallet, kalian pasti harus menggunakan PancakeSwap ya, dan juga INS ya. INS Global, Max Global, dan di Hotbit sudah rilis ya, namanya Pitbull udah ada, Bekik di Indo, with ES, pokoknya kayak gitu ya, BSC Scan, CoinMarketCap, Lunar, YEHO ya kayak gitu ya. Dan audit token ya bro ya. Jadi karena setengah dari total pasokan telah dibakar menjadi alamat mati di awal dan kumpulan likuiditas telah dibakar, tidak mungkin untuk mengubah kontrak Pitbull untuk merubah lebih lanjut ya. Jadi di sini udah ada logo audit ya, atau centric ya bro ya. Jadi di sini udah di stabilizer ya, udah di centric, cuman belum ada di sini, masih diproses mungkin ya. Jadi biasanya di sini ada ya, di sini centric ya kayak gitu ya bro ya. Di sini ada namanya centric. Jadi di sini termasuk dalam memes juga ya. Nah oke bro, mungkin cukup segini aja ya pembahasan dari gua. Kurang lebihnya ya kayak gitu ya review dari gua gitu ya bro. Jika kalian ingin mencoba investasi di koin ini gitu, terserah kalian gitu ya. Cuman gua nggak menyarankan gitu ya, nggak menyuruh kalian, itu terserah kalian gitu ya. Ingin beli koin ini ya bebas, jika kalian ingin beli ya terserah kalian gitu ya bro. Jadi menurut gua sih bagus aja gitu ya, karena gue ini suka micin gitu ya bro. Semakin micin ya gua semakin suka gitu ya, karena micin itu kita belinya modal sedikit, nanti kalau naiknya gede itu kita untungnya banyak ya kayak gitu ya bro ya. Nah jadi silakan kalian beli di Trust Wallet ataupun di Hotbit ya, soalnya di toko kripto nggak ada. Git.io mungkin juga ada ya, silakan kalian cari aja. Oke bro, mungkin cukup segini aja video dari gua. Jika kalian ada pertanyaan ataupun request, silahkan kalian komentar aja di kolom komentar. Oke bro ya.